Pemirsa, hingga bulan Ramadan usai, koalisi yang diorkestrasi Presiden Jokowi tak kunjung melakukan deklarasi. 5 parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi memang lebih awal mewacanakan pembentukan koalisi besar. Namun belakangan, PDIP juga menyatakan siap menggalang kerjasama politik dengan peserta yang besar. Poros koalisi besar mana yang mampu menarik banyak peserta? Akankah deklarasi Capres PDIP membuat koalisi tim Jokowi pecah kongsi? Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Narasi koalisi besar awalnya muncul dari Ketua Umum Partai Golkar, tepatnya usai Airlangga Hartarto mengikuti buka puasa bersama di DPP Partai Nasdem awal bulan Ramadan. Komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik, dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Publik rupanya tak perlu menunggu terlalu lama. Dalam waktu 1 pekan, 5 parpol pendukung pemerintah berkumpul di markas PAN. Banyak yang meyakini pertemuan ini diinisiasi Presiden Jokowi. Usai berdiskusi, mereka lalu menamakan diri tim Jokowi. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Dalam acara di DPP PAN ini, tak tampak partai utama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Tak pelak muncul spekulasi, PDIP sengaja ditinggal sendiri. Belakangan, elit PDIP menampik tak disertakan dalam pertemuan di markas PAN. Ketua Umum PDIP tak datang karena kebetulan sedang berada di Jepang. Namun pengamat politik meyakini secara esensi koalisi besar memang tak ingin melibatkan Megawati. Koalisi besar itu kalau terbentuk sangat cerdas. Kenapa? Yang mengundang tapi Megawatinya sedang di Jepang. Kan gimana? PDIP tampaknya memang tak mempedulikan soal dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam pertemuan di DPP PAN. Apalagi banyak yang berspekulasi PDIP tak bakal mau menjadi anak bawang di koalisi tim Jokowi. Dengan modal elektoral yang dimiliki, PDIP tentu ingin mendominasi. Sekjen PDIP misalnya menyebut koalisi besar masih wacana yang tidak jelas bentuknya. PDIP bahkan menyatakan siap menginisiasi pembentukan koalisi besar yang sesungguhnya. Selama ini, PDIP memang membangun narasi wacana koalisi besar merupakan gagasan Puan Maharani. PDIP pun menyatakan siap menjadi tuan rumah koalisi besar. Bang, kalau Mbak Puan sebagai inisiator atau pelopor safari politik, berarti wajar ya jika PDIP nantinya jadi ketua dalam atau host gitu dalam kerjasama politik. Insya Allah Mbak Puan kan sudah menyatakan menyiapkan dirinya untuk menjadi tuan rumah. Jadi, hari-hari belakangan ini agaknya wacana koalisi besar berkembang menjadi 2 versi. Versi pertama, wacana koalisi besar yang diorkestrasi Presiden Jokowi. Versi kedua, wacana koalisi besar yang digadang-gadang anak buah Megawati Soekarnoputri. Wacana koalisi besar tim Jokowi merupakan peleburan 2 poros koalisi, yaitu KIB dan KKIR dengan peserta 5 partai politik. Sedangkan koalisi besar yang digadang-gadang elit PDIP merupakan kerjasama politik untuk memenangkan kadernya dalam Pilpres 2024. Tentu tiap partai punya standing. Tentu ya kami sebagai partai pemenang ya wajar untuk posisi kami itu untuk di RI 1 gitu ya. Hingga bulan Ramadan usai, koalisi yang diorkestrasi Presiden Jokowi tak kunjung melakukan deklarasi. Apakah koalisi besar versi tim Jokowi akan jadi kenyataan atau justru bubar di tengah jalan? Deklarasi Capres PDIP pekan ini boleh jadi mementahkan berbagai kalkulasi, bahkan menjadi ujian soliditas peserta koalisi tim Jokowi.
Yang pasti, 5 parpol dalam tim Jokowi memiliki sikap dan agenda politik tersendiri. Ketua Umum Partai Amanat Nasional misalnya, terang-terangan mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk maju dalam Pilpres 2024. Akankah PAN tetap setia dalam simfoni yang diorkestrasi Presiden Jokowi atau menyeberang ke poros yang digalang Megawati Soekarno Putri? Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar tegas menolak bergabungnya PDIP dalam koalisi tim Jokowi bila meminta jatah capres. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Pak Seto sampaikan ke Ibu, tidak usah berkoalisi, tidak usah masuk ke koalisi besar, karena PDIP adalah memiliki golden ticket. Nah, sehingga tidak membuat kesulitan di dalam koalisi besar ini untuk menghadirkan daripada calon presidennya maupun calon wakil presidennya. Sementara Prabowo yang belakangan tampak akrab dengan Ganjar Pranowo juga belum tentu bersedia bila harus turun kelas menjadi cawapres. Apalagi Prabowo telah menegaskan Partai Gerindra telah memberi amanat sebagai calon presiden. Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya.